Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan Bu Awalin. Kemarin 2 minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang materi proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Di sini Bu Awalin hanya akan mengulangi sedikit materi tersebut dan kemudian akan membahas soal yang telah Bu Awalin berikan pada 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin. Yang pertama yaitu tentang BPUPKI. BPUPKI itu sebenarnya mengadakan sidang selama 2 kali yang secara resmi dan 1 kali tidak resmi. Yang resmi itu terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang rumusan dasar negara. Dan yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasarnya dirancang kapan? Pembukaan Undang-Undang Dasar dirancang pada masa reses. Masa reses itu masa istirahat antara sidang ke-1 dan sidang kedua. Berarti di antara setelah tanggal 1 Juli, setelah tanggal 1 Juni sampai tanggal 9 Juli. Yang kedua, dasar negara itu dirancang oleh anggota BPUPKI dan di rumusan-rumusan itu disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu menyampaikan rancangannya secara lisan dan secara tertulis. Yang kalian lihat sekarang ini yaitu rancangannya yang secara lisan. Yang berikut yaitu yang secara tertulis. Yang secara tertulis itu yang sekarang digunakan sebagai Pancasila kita, dasar negara kita. Yang ketiga yaitu dari Dr. Supomo. Yang keempat yaitu dari Insinyur Soekarno. Setelah itu, yang setelah sidang pertama, maka muncul sidang kedua. Sidang kedua berarti tanggal 10 sampai tanggal berapa tadi? 10 sampai tanggal 16 Juli. 10 Juli sampai tanggal 16 Juli. Di situ membahas tentang Undang-Undang Dasar. Lah yang paling dibahas yaitu tentang perbedaan pembukaan yang dihasilkan dari pada masa reses tersebut, yaitu tentang namanya. Tentang namanya dinamakan mereka para pemimpin negara kita, founding father kita, menggunakan 3 istilah. Yang pertama yaitu Muqaddimah dari Muhammad Yamin, yang kedua Piagam Jakarta dari Insinyur Soekarno, dan yang keempat Gentleman Agreement oleh Sudirman Widjasanjoyo. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila sebagai dasar negara itu dibentuk oleh BPUPKI, sedangkan yang menetapkan yaitu PPKI. PPKI selain menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, mereka juga mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan. Yang pertama, 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Presidennya siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yang sekarang itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu lembaga legislatif. Mana Bu yang menyatakan bahwa dasar negara itu ditetapkan oleh PPKI, yaitu terdapat pada nomor 1, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana letaknya dasar negara? Letaknya dasar negara di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar. Sekarang kita ke pembahasan tentang soal yang pertama, minggu kemarin, pertemuan pertama.
Yang pertama yaitu, mengapa dasar negara dirumuskan secara musyawarah? Pertanyaan kedua, tuliskan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Yang ketiga, bandingkan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita bahas jawaban dari soal yang pertama. Kunci jawabannya yaitu, mengapa dasar negara dirumuskan secara musyawarah? Bu Awalin salah, maafkan ya nak ya, salah meletakkan. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah merupakan hasil kesepakatan bersama yang paling bijaksana. Dengan demikian, keputusan telah mewakili keinginan mayoritas peserta musyawarah. Demikian juga dengan proses perumusan dasar negara dilakukan dengan musyawarah karena pendiri bangsa dan masyarakat berharap dasar negara yang terbentuk dapat mewakili jiwa, keinginan, dan suara seluruh rakyat Indonesia. Jadi gini, anggota BPUPKI itu berasal dari semua daerah yang ada di Indonesia. Anggotanya itu berasal dari semua daerah yang ada di Indonesia. Lah mereka itu mengadakan sidang. Sidang itu adalah musyawarah. Jadi mereka menyampaikan pendapat-pendapatnya. Berarti salah satunya misalnya perumusan Pancasila itu kan ada 3 rumusan. Ada 3 rumusan dasar negara dan dipilih satu yang benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dan misalnya lagi pada sila pertama itu di Muqaddimah itu berisi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti ketuhanan yang Maha Esa, karena semua rakyat Indonesia itu agamanya tidak hanya Islam, tetapi terdapat berapa agama? 6. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Yang kedua yaitu tuliskan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ya. Ini bedanya, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu beda dengan rumusan dasar negara dalam undang-undang yang berada dalam pembukaan undang-undang dasar itu beda. Bedanya pada sila pertamanya. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bedanya hanya di situ. Sedangkan yang di Undang-Undang Dasar yang dalam pembukaannya pada alinea keempat itu ketuhanan yang Maha Esa, yang Bu Awalin sudah jelaskan tadi. Sekarang kita ke minggu kedua ya. Minggu kedua itu pertanyaan Bu Awalin tentang mengapa ada orang Jepang dalam anggota BPUPKI. Yang kedua, apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI. Yang ketiga, apa hubungan asal daerah anggota BPUPKI dengan keterwakilan rakyat Indonesia. Sekarang kita jawab ya. 1. Jawaban di sini karena BPUPKI sendiri dibentuk oleh Jepang dan merupakan suatu ide awal Jepang untuk mengambil kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jepang supaya Indonesia mau bekerja sama dengan Jepang. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini intinya karena Jepang kalah itu, makanya Jepang membentuk BPUPKI. Kemudian karena Jepang yang membentuk, maka di dalamnya harus ada orang Jepang. Karena kalau Jepang yang membentuk, di dalamnya ada orang Jepang, berarti kan secara logika si Jepang itu kan bisa mengendalikan pergerakan BPUPKI tersebut. Yang nomor 3 yaitu, berarti bawah langsung ya jawab nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3 yaitu, apa hubungan asal daerah anggota BPUPKI dengan keterwakilan rakyat Indonesia? BPUPKI adalah suatu badan yang bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Yang pertama yang dipersiapkan apa? Dasar negara. Pembukaan undang-undang dasar, berarti undang-undang dasar itu isinya ada pembukaan, ada pasal-pasal yang dijabarkan dari dasar negara, dari Pancasila.
Jika berbicara tentang Indonesia merdeka, itu artinya semua daerah yang ada di Indonesia harus merasakan kemerdekaan tersebut. Berarti ketika mau melaksanakan pemerintahan, berarti harus bisa mencakup semua daerah yang ada di Indonesia. Kembali lagi kepada kembali lagi kepada Indonesia dengan cara misalnya musyawarah sidang BPUPKI, musyawarah atau sidang BPUPKI, adanya keterwakilan dari semua anggotanya, keterwakilan dari semua daerah yang ada di Indonesia. Berarti itu nanti itu artinya itu nanti berarti untuk menyatukan semua pemikiran yang ada, yang pemikiran semua rakyat Indonesia. Pemikirannya kan otomatis kalau kita beda budaya, beda agama, beda suku, ras, dan kebudayaan itu kan berarti kan pemikirannya beda-beda. Gimana caranya menyatukan pikiran tersebut? Yaitu dengan cara musyawarah, dengan cara sidang. Siapa yang diajak sidang? Yaitu seluruh rakyat Indonesia yang keterwakilan daerah. Makanya anggota BPUPKI itu yaitu diwakili oleh setiap daerah itu ada wakilnya masing-masing. Demikian penjelasan dari Bu Awalin. Bila ada kurang lebihnya Bu Awalin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya Bu Awalin akan memberikan soal-soal evaluasi berupa pilihan ganda untuk kalian sebagai nilai tugas kalian ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.